Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 56, Pertengkaran. Hanafi sudah mencari di setiap sudut rumah sakit, tapi tak ditemukan sosok Insa sama sekali. Ia juga mencoba berkali-kali menghubungi ponsel Insa, tapi tak ada jawaban. Beberapa pesan singkat juga ia kirimkan, tapi tak ada satupun balasan. Akhirnya, Hanafi menyuruh 4 pengawal yang tadi berjaga di depan pintu untuk ikut mencari keberadaan istrinya itu. Sementara untuk menjaga ruang VVIP, Hanafi menyuruh Chris untuk bersiaga di sana, tak memperbolehkan siapapun masuk, sampai semua yang berhubungan dengan pernikahan rahasia itu sudah dibereskan dengan sempurna. 4 pengawal dan Hanafi pun berpencar ke segala arah untuk mencari Insa. Hanafi menyuruh para lelaki itu menghubunginya jika menemukan keberadaan istrinya. Waktu berjalan cukup cepat. 1 orang pengawal dari tadi berdiri di kantin. Ia mengamati salah satu kedai yang nampak pegawainya masih disibukkan melayani pelanggan di larut malam seperti ini. Ia terheran dan tampak curiga dengan semua aktivitasnya, apalagi kedai tersebut adalah sebuah kedai es krim. Siapa yang akan makan es krim selarut ini? Gumamnya. Lelaki itu memicingkan mata, mencari di mana sosok pelanggan yang membuat kewalahan pegawai kedai es krim di tengah malam seperti ini. Terlihat sedikit sosok wanita berkerudung tengah duduk sendirian di sana dengan tumpukan cup es krim yang tampak berantakan di mejanya. Seketika ia terbelalak. Itu nona muda. Astaga, dia memakan es krim sebanyak itu di tengah malam seperti ini. Kini tangannya tampak gemetar meraih ponsel di sakunya, hendak memberikan informasi pada tuan mudanya, bahkan ia telah menemukannya. Ia tampak ketakutan, membayangkan reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Hanafi saat mengetahui keadaan Insa yang sekarang, apalagi baru kali ini ia melihat tuan mudanya dalam keadaan benar-benar bingung. Maaf tuan, saya telah menemukan di mana nona muda sekarang. Ia berbicara dengan suara yang tampak gemetar. Katakan, di mana kau sekarang? Di kantin, di kedai es krim, tuan. Tutut, telepon pun ditutup. Hanafi langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Ia segera menuju lokasi yang disebutkan. Kedai es krim? Kenapa sama sekali tak terpikir olehku? Sayang, kenapa kau membuatku cemas seperti ini? Seakan merasakan ada suatu hal yang terjadi pada Insa, apalagi mendengar laporan dari pengawalnya dengan nada bicara yang terdengar aneh di telinganya. Ia segera berlari menuju kedai itu. Tepat di depan kedai, Hanafi melihat Insa yang duduk menghadap dinding dengan cup es krim yang tampak memenuhi mejanya, hingga beberapa tampak terjatuh karena terdesak oleh cup-cup lainnya. Astaga sayang, apa yang kau lakukan? Kenapa memakan es krim sebanyak itu? Hanafi segera menghampiri, menepis tangan Insa yang masih saja terus ingin memasukkan es lumer ke mulutnya. Ting! Sendok itu jatuh ke lantai dan menimbulkan suara berdenting. Hanafi memandang Insa, matanya sudah sembab dengan bekas air mata yang mengering di pipinya. Juga beberapa es krim yang tampak tertinggal di ujung bibirnya, dan juga kerudung yang terciprat juga terkena tetesan es krim dibiarkan begitu saja. Keadaannya tampak sangat berantakan sekarang. Insa seakan telah mengerti kedatangan Hanafi di sana. Ia tampak tak peduli. Ia tetap menatap lurus ke depan dengan tatapan nanar, tak melirik sedikit pun pada Hanafi. Insa, apa yang kau lakukan? Jangan melakukan hal yang bisa menyakiti dirimu seperti ini. Aku benar-benar benci melihatnya. Kau tak tahu, ini sudah tengah malam. Kenapa memakan es krim sebanyak ini? Ini bisa membuatmu sakit nanti. Melihat Insa yang tak bereaksi, Hanafi kembali meneruskan kalimatnya. Kau tak tahu betapa khawatirnya aku padamu. Sudah berjam-jam aku mencarimu, dan juga di mana ponselmu. Kenapa kau tak mengangkat ataupun membalas pesan dariku? Setidaknya pikirkan dirimu. Lihatlah, kau terlihat sangat kacau Insa. Insa sama sekali tak menggubris cercaan dari Hanafi. Dia tetap menatap nanar gambar-gambar yang ada di dinding di hadapannya. Insa, hei, kenapa kau diam saja? Ayo kita kembali dan bersihkan dirimu. Hanafi menggoyang-goyangkan tubuh Insa. Tubuhnya terlihat lunglai,
mengikuti tarikan dan dorongan dari tangan Hanafi. Hanafi terlihat berpikir. Kini ia tersadar, suaranya sejak tadi meninggi di depan Insa karena rasa khawatir yang berlebihan. Kini ia perlahan menurunkan tubuhnya, bertumpu pada kedua lututnya. Ia memegang tangan Insa dan berkata lagi dengan suara yang sangat lembut, "Sayang, jangan berdiam seperti ini. Katakanlah sesuatu. Katakan apa yang kau inginkan." "Apa Mas masih peduli padaku?" Kata itu terlontar begitu saja dari Insa. "Apa maksudmu?" "Aku sangat mengkhawatirkanmu sayang. Berjam-jam aku mencarimu." "Lalu, kenapa? Kau bahkan datang dengan amarahmu padaku." "Maafkan aku sayang. Sungguh, maafkan aku. Melihatmu dengan keadaan seperti ini, aku tak bisa mengontrol emosiku." Insa mulai menatap Hanafi. Entah kenapa, wajahnya sangat sulit untuk ditebak sekarang. Air matanya mulai mengalir lagi di kedua pipinya. Hanafi hendak mengusap air mata itu, tapi ditepis oleh Insa dengan kasar. "Kenapa kau lakukan semua ini padaku, Han?" Air mukanya mulai dipenuhi dengan amarah. Bibirnya berucap gemetar menahan tangisnya yang mulai pecah. "Katakan, kenapa kau lakukan semua ini padaku? Apa kau tak sedikit pun berpikir tentang perasaanku? Katakan padaku, kau sangat bahagia dengan pernikahan itu. Kau bahagia bersanding dengan kakakku." "Sayang, apa yang kau katakan?" Hanafi mulai bingung. Ia ingin memeluk dan menenangkan Insa, tapi ditepis olehnya. Insa terlihat penuh dengan amarah. Bahkan sekarang, ia mendorong-dorong tubuh Hanafi. "Jangan berpura-pura bodoh di depanku, Han. Aku melihat senyum bahagia dari wajahmu. Kau bahkan menciumnya dengan bibirmu, bibir yang kau bilang hanya milikku. Kau bahkan tak mencegahku untuk pergi. Kau benar-benar melupakanku. Lalu, apalagi setelah ini, kau akan membuangku, setelah kau membuatku terlena dengan kehidupanmu. Gaya hidup ini, pakaian ini, semua perhiasan ini, apa arti semua ini, jika kau mengkhianati cintaku? Kau tak tahu sesakit apa aku tadi. Pikirkan perasaanku, Han, sedikit saja. Aku mohon, aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa melihatmu dengan wanita manapun." Hanafi mendekap erat tubuh Insa. Dalam pelukannya, Insa berusaha melepas pelukan itu, tapi tenaganya kalah jauh. Ia sekarang memilih terisak di dalam dekapan itu. Hanafi menitikkan air mata. Ia merasakan apa yang sedang dirasakan istrinya sekarang. Sandiwara pernikahannya yang membuat Insa menjadi seperti ini. "Maafkan aku, Insa. Aku sama sekali tak bermaksud merebut Hanafi darimu. Aku juga tak berniat untuk menikah dengannya. Ini semua tiba-tiba terjadi begitu saja." Suara Salma tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Ia mencoba mendekati Insa. Rupanya sekali tadi, Salma khawatir dengan keadaan Insa. Dia juga ikut mencari keberadaannya, dan dia menemukan Insa yang sedang mencecar Hanafi di sana. Ia mendengar semuanya. "Kau bohong, kau bahkan tersenyum bahagia di sana. Lalu sekarang, kau menangis di hadapanku. Apa arti tangisan itu, ha?" Insa mengumpat Salma. Ia berusaha lagi memberontak hendak menyerang Salma sekarang. "Demi Tuhan, Insa, aku sama sekali tak ada perasaan untuk Hanafi. Dia hanya milikmu. Semua itu aku lakukan untuk ayah. Semua sandiwara ini untuk ayah, demi membuat ayah bisa tersenyum lagi. Apa kau lupa tujuan awal pernikahan ini? Semua ini hanya sandiwara, Insa. Aku bersumpah." Sekujur tubuhnya seakan tak bertenaga. Salma menangis, terduduk dan tertunduk di lantai. "Aku membencimu, Salma. Aku membencimu. Dan juga kau, Han. Kalian semua, pergilah dari sini. Aku sangat benci melihat kalian di sini." Insa memberontak semakin kasar, tapi Hanafi masih saja mendekapnya dengan erat. "Lepaskan aku, Han. Lepaskan aku." "Cukup." Hanafi membentak Insa dengan dalam dekapannya. Sekarang, kedua tangannya memegang bahu Insa. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Kuasai dirimu, Insa. Kau dipenuhi amarah. Aku suamimu. Bahkan kau hilang rasa hormatmu untukku. Sadarlah, tatap aku sekarang. Sama sekali aku tak berniat untuk pergi darimu. Kau istriku, kau wanitaku. Hanya kau yang aku cintai. Semua yang aku lakukan tadi hanya sandiwara, Insa. Hanya sementara. Kau bahkan tahu itu. Tapi kenapa sekarang kau menghadiku? Kau menyakiti tubuhmu dengan apa semua ini?" Hanafi menyapu kap-kap es krim di meja dengan lengannya, membuatnya berjatuhan dan berserakan di lantai.
Tak sedikit pun aku memiliki niatan untuk menyentuh kakakmu. Semua ini untuk ayah. Sadarlah, lihat keadaan ayah. Bagaimana ia terbaring lemah di sana. Ia hanya menunggu waktu, Insa. Tak bisakah kau memberi sedikit kebahagiaan untuknya? Insa mulai tersadar. Kini ia terisak dan tertunduk dalam, membiarkan Hanafi memeluk tubuh mungilnya lagi. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Hanafi pun semakin mempererat pelukannya sekarang. Ia menghujani kening Insa dengan kecupan. Maafkan aku, membiarkanmu pergi begitu saja. Insa mengangguk-anggukkan kepalanya, tak sanggup lagi berkata-kata dalam tangisnya. Beberapa saat ada dalam dekapan Hanafi. Insa kini menoleh pada Salma yang sedang terduduk di sana. Perlahan ia melepas pelukan Hanafi, hendak mendekati Salma yang tak jauh darinya. Maafkan aku, Kak, maafkan aku. Insa kalah cepat. Salma sudah lebih dulu mendekat dan memeluknya dengan erat. Insa membalas pelukan itu. Mereka berdua terisak bersama, menyadari kesalahan mereka dan saling memeluk erat satu sama lain. Bersambung.